Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, syukur ya. Kalau memang semuanya dalam keadaan sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Ada yang belum sarapan ya? Nanti dibiasakan kalau mau ke sekolah pagi-pagi itu sarapan terlebih dahulu. Karena dengan sarapan pagi tubuh kita akan menjadi sehat dan juga kuat. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya Robi ya untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Robi telah memimpin doa. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, Amin. Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, link absen sudah Bapak kirimkan ya melalui grup WA. Silakan kalian isi. Bapak lihat kalian sudah mengisi presensinya. Bapak akan sedikit mengulas tentang pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Coba Lydia, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, Lydia? Ya Pak, kita minggu lalu mempelajari tentang teks deskripsi. Ya, bahwa minggu lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi. Kemudian coba Rois. Rois, masih ingat apa itu teks deskripsi, Rois? Masih Pak. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek dengan detail Pak. Ya, betul sekali. Bahwa teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek dengan detail ya. Anak-anak, berikut Bapak ada sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Semoga dengan video ini kalian akan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka. Setelah mengamati video tersebut, menurut Elsa, pelajaran apa yang didapat? Kita harus semangat dalam belajar. Ya baik Elsa ya, bahwa kita harus semangat dalam belajar. Berikutnya Subarna. Menurut saya Pak, kita jangan pernah mengeluh dalam menimba ilmu Pak. Ya betul sekali bahwa kita jangan pernah mengeluh dalam menimba ilmu ya. Apakah Sophia pernah melihat film kartun Doraemon? Pernah Pak, Hal apa yang kamu temukan dari film tersebut? ada kantong ajaib dan pintu ajaib Pak. Ya betul. Berikutnya Dimas. Apakah Dimas pernah melihat film Doraemon? Melihat film kartun Doraemon Pak. Ya, apa yang kamu temukan dari video tersebut? Ada kantong ajaib dan ada baling-baling bambu Pak. Ya, betul. Bahwa di dalam film Doraemon itu ya ada kantong ajaib dan juga ada baling-baling bambu. Nah, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan Udah, tadi, Pak. maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks cerita fantasi ya, yaitu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati salindia dan mengamati video, kalian nanti mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Kemudian berikutnya adalah cakupan materinya, yaitu yang pertama pengertian cerita fantasi, kemudian ciri umum cerita fantasi, kemudian ciri umum cerita narasi dan jenis cerita fantasi. Baik ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks cerita fantasi, Bapak akan memberikan soal pretest terlebih dahulu ya.
yang mesti kalian isi. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian NISN, kemudian kelas. Nanti di sana ada 5 soal, masing-masing soal nilainya adalah 2 ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretestnya. Oke, baik ya, Bapak lihat nih sudah selesai semua. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dengan nama kelompok religius, kemudian untuk kelompok 2 dengan nama kelompok nasionalis. Berikut Bapak ada tayangan video lagi. Silakan kalian simak videonya secara bersama-sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan Sudah ada anaknya. share screen-nya. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Setelah mengamati video tersebut, coba Saena sebutkan apa yang ada dalam video tersebut, Saena. Dalam video tersebut ada kacang ajaib, Pak. Ada kacang ajaib ya. Berikutnya coba Sarna. Dalam video tersebut ada raksasa, pohon kacang yang tinggi, ayam bertelur emas, Pak. Ya, betul ya, bahwa dalam video tersebut ada raksasa, kemudian ada pohon kacang yang tinggi, dan juga ada ayam yang bertelur emas. Berikutnya, coba menurut Robi, apa sih hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari hari ini? Menurut saya kita akan mempelajari teks cerita fantasi, Pak. Ya, kita pada hari ini akan mempelajari tentang teks cerita fantasi ya. Baik, berikutnya Bapak akan bertanya lagi kepada Aldi. Coba menurut Aldi, apa yang disebut dengan teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi keajaiban, Pak. Ya, teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi keajaiban. Bagus ya Aldi. Kemudian berikutnya coba Bapak minta Hilda. Hilda, apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi, Hilda? Ya, Pak. Teks cerita fantasi itu adalah teks cerita yang bersifat fiktif atau khayalan, Pak. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Hilda dan Aldi tadi. Jadi teks cerita fantasi itu adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan hayalan yang melebihi realita. Tadi betul ada keajaiban dan juga bersifat fiktif. Dan berikut ada contohnya ya. Ini adalah tentang kisah Aladin. Ini gambar yang kedua adalah Doraemon ya. Kemudian untuk gambar yang ketiga adalah ini tentang Timun Mas ya. Coba Kasnah, menurut kamu apa sih cerita dari teks cerita fantasi? Ciri teks cerita fantasi itu bersifat fiksi, Pak. Oh ya, betul. Jadi ciri dari teks cerita fantasi itu yaitu cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata ya. Coba menurut Saena, ada berapa jenis teks cerita fantasi? Jenis teks cerita fantasi dibagi 2, yaitu cerita fantasi total dan irisan, Pak. Ya, cerita fantasi itu dibagi menjadi 2, ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Betul. Silakan kalian buka grup WA-nya. Di sana Bapak sudah mengirimkan LKPD. Di sana kalian tuliskan nama kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian untuk penilaiannya ini, jika menuliskan rangkaian peristiwa dengan tepat maka skornya 3. Nah, ini dalam kegiatan diskusi nanti penilaiannya ini berupa penilaian observasi ya. Kalau kalian bekerja sama itu kalau sangat baik nilainya 100. Ya, kelompok 1 silakan diskusi ya. Silakan diskusi, Bapak mau mantau kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, mari kita diskusikan soal pada tabel ke-1. Siapa yang bertugas mencatat jawaban pada tabel 1?
Saya. Teman-teman, peristiwa pada teks 1 saya rasa cukup 3 saja. Sekarang kita lanjut pada peristiwa pada teks 2. Siapa yang mau berpendapat? Saya. Menurut saya peristiwa itu dia ditangkap dengan pasukan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang sudah punya ilmu luar biasa. Iya betul, itu juga termasuk peristiwa. Oke, saya catat. Baik teman-teman, tugas kita selesai. Siapa Kalau sudah selesai, silakan kalian kembali lagi ke ruang utama ya. Diskusi kelompoknya sudah selesai semua. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok nasionalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peristiwa ajaib pada teks 1. Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Teks 2. Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Latar pada teks 1. Tanah muda dan atas bukit. Teks 2. Kota Kulingi dan pohon kenari besar. Demikian hasil kerja kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, berikutnya silakan giliran kelompok 1 untuk menanggapi. Baik Pak, tanggapan dari saya bahwa hasil kerja kelompok 2 sudah bagus. Hanya saja untuk rangkaian peristiwa pada teks 1 perlu ditambahkan 2 lagi, yaitu 1. Natga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. 2. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah susul menyusul bagai air. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kalian yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya, hasil diskusinya. Berikut Bapak akan mengulas ya dan akan menanggapi hasil kerja dari kelompok kalian. Untuk presentasi hasil kerja dari kelompok 1, tadi betul bahwa tokoh yang diceritakan pada teks 1 tadi adalah Nataga dan tokoh pada teks 2 adalah Nono tadi. Kemudian berikutnya rangkaian peristiwa untuk kelompok 1 tadi sudah lengkap. Ada 3 rangkaian peristiwa. Nah, sementara kelompok 2 itu hanya 1 rangkaian peristiwa saja. Yang terakhir latar pada teks 1 dan 2, kedua kelompok juga sama. Hanya saja di sini ada yang terlewat pada teks 2. Seharusnya kalian menambahkan lagi yaitu Sungai Lekso dan Kali Enjari ya. Karena Sungai Lekso dan Kali Enjari ini merupakan latar atau secara jelasnya latar itu adalah tempat peristiwa itu terjadi. Berikutnya Bapak minta kepada Lydia untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya Pak, bahwa teks cerita fantasi adalah teks yang memiliki kisah yang penuh imajinasi atau supernatural dan khayalan dan dibagikan menjadi 2 jenis, yaitu cerita fantasi total dan irisan juga memiliki latar waktu sejaman dan lintasan waktu. Berikut ya ada soal post-test, silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu nanti sampai jam 15 ya. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu pada KD 4.3. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Robi untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.